videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 4 di tema 2, mohon maaf. Tema 2 yaitu selalu berhemat energi dan subtema 1 yaitu sumber energi, dan di pembelajaran kelima di halaman 36. Nah, adik-adik, setelah kalian selesai, maaf ya, sebelum kalian menonton video pembelajaran 5 ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan soal-soal yang ada di pembelajaran 5 ini secara mandiri. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak kali ini dan juga mencocokkan jawabannya antara jawaban kalian dengan jawaban kakak. Nah, langsung saja ya, kakak akan membacakan materi dan juga jawabannya di pembelajaran 5 ini. Di sini, sebelumnya kamu telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Ayo kita nyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Nah, di sini ada ayo berlatih ya. Kamu akan menyanyikan lagu Menanam Jagung secara berkelompok yang terdiri atas 5 sampai 6 orang. Perhatikan penjelasan gurumu tentang tempo dan tinggi rendah nada. Setiap kelompok akan tampil secara bergiliran. Ketika ada kelompok yang tampil, setiap siswa memperhatikan teknik menyanyi kelompok yang tampil dan membuat catatan pada kertas yang telah disediakan guru. Catatlah lebih diutamakan tentang tempo dan tinggi rendah nada. Lanjut ya, di halaman 37. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Nah, di sini ada ayo mengamati ya. Amati gambar berikut. Diskusikan dengan temanmu tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, di sini sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi alami yang dapat diperbarui dan akan selalu ada untuk kelangsungan hidup manusia. Lanjut di halaman 38. Di sini ada teks ya. Kalian bisa membaca teks ini sendiri ya tanpa harus kakak bacakan. Nah, kakak akan langsung fokus ke soalnya ya. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Nah, letak Banyuwangi terletak di daerah pantai sehingga mempunyai potensi sumber daya alam dari laut yaitu ikan. Panjang garis pantai Banyuwangi yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi Api. Yang kedua, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten. Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri, perikanan, hingga industri rumahan. Lanjut ya di halaman 39. Bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Ayo cari tahu melalui wawancara dan studi pustaka. Tuliskan hasil pada kolom berikut. Nah, kalian nanti bisa mewawancarai ya, atau dengan bantuan orang tua kalian juga nggak apa-apa untuk menjawab kolom ini. Terus perhatikan informasi yang diambil dari bacaan tadi. Pertumbuhan produksi ikan tangkap di Banyuwangi sebesar 31.600 ton pada 2011, 44.570 ton pada tahun 2012, dan 49.539 ton pada 2013. Taksirlah jumlah produksi ikan selama 3 tahun berdasarkan informasi di atas. Nah, taksiran jumlah produksi itu adalah 32.000 ditambah 45.000 ditambah 50.000 itu sama dengan 127.000 ton. Terus jelaskan bagaimana cara kamu melakukan penaksiran. Cara melakukan penaksiran adalah 31.600 dibulatkan ke atas menjadi 32.000, 44.570 dibulatkan ke atas menjadi 45.000, dan 49.539 dibulatkan di atas menjadi 50.000. Lanjut ya di halaman 40. Perhatikan soal berikut. Soal nelayan. Seorang nelayan memperoleh ikan sebanyak 120 kilo hari ini. Ikan tersebut dijual sama rata kepada 4 pembeli.
Taksirlah berat ikan yang didapatkan oleh setiap pembeli. Nah, taksiran keratusan 120 kilo menjadi 100 kilo. 100 kilo dibagi 4 sama dengan 25 kilo. Ini menjadi. Terus lanjut di sini jika setiap pembeli membayar 17.000 per kilo, taksirlah berapa uang yang harus dibayar masing-masing pembeli. Nah, taksiran ke puluhan ribu yaitu 17.000 menjadi 20.000. 25 dikali 20.000 itu adalah 500.000. Lanjut ya, di sini berapa jumlah total yang diterima penjual, yaitu 100 dikalikan 20.000 itu sama dengan 2 juta ya. Ini kakak tulis ada titiknya, yaitu 2 juta. Terus sebanyak 148 warga desa Muara Baru bekerja sebagai petani, 257 warga bekerja sebagai nelayan, 106 warga bekerja sebagai buruh pabrik, dan 467 bekerja sebagai pedagang. 325 warga bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sisanya tidak mempunyai pekerjaan. Jika jumlah warga desa Muara Baru adalah 1.100 orang, taksirlah jumlah warga yang tidak mempunyai pekerjaan. Untuk 1.100 dikurangi 100 ditambah 200 tambah 100 tambah 300 tambah 300 sama dengan 1.100 dikurangi 1.000 itu sama dengan 100. Lanjut ya, di halaman 42 buatlah soal cerita tentang penaksiran. Sebanyak 200 warga dusun Sido Makmur bekerja sebagai petani, 155 warga lain bekerja sebagai buruh pabrik. Jika jumlah warga di dusun Sido Makmur adalah 400 orang, taksirlah jumlah warga yang tidak mempunyai pekerjaan. Nah, tukarkan cerita yang telah kamu buat dengan teman sebangkumu. Mintalah temanmu tersebut menyelesaikan cerita yang telah kamu buat. Diskusikan jawaban yang telah kamu buat bersama-sama. Nah, di sini ada ayo renungkan ya. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya iya ya. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Tulis saja sesuai dengan perasaan kalian. Apa ada hal-hal yang ingin kamu ketahui? Kalau jika ada yang ingin diketahui, kalian bisa dituliskan ya. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Amatilah pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan rumah dan sekitar tempat tinggalmu. Tulislah hasil pengamatanmu di bawah ini. Nah, ini kakak contohkan ya, pemanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitar rumah saya adalah pemanfaatan sinar matahari untuk mengeringkan padi saat panen. Nah, nanti kalian bisa menambahkan sendiri. Ini udah di halaman 41. Cukup sampai di sini ya video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam membacakan materi dan juga jawaban yang kakak berikan ada kesalahan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.